Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan sesuatu hal yang sangat penting dan sesuatu hal yang sangat membahagiakan ya. Karena pada pagi ini tanggal berapa? Tanggal 15 April saya mendapatkan info bahwa tim U23 Indonesia, timnas, akan kedatangan satu pemain lagi yang ditunggu-tunggu karena kemarin itu sempet eh, pemain ini nggak bisa datang ya. Nah, di sini saya akan menyebutkan bahwa Nathan Choaon akhirnya dilepas oleh klubnya. Nah, di sini pastinya juga ada peran pentingnya dari Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI yang melobi klubnya FC Heerenveen. Kalau di logika juga, Nathan Choaon ini kan tidak selalu jadi pemain inti dari FC Heerenveen ya. Di sana dia di bangku cadangan kan seringnya. Nah, makanya kalau di sini kalau nggak dilepas kan juga aneh gitu kan. Nah, akhirnya dengan lobby-lobby dari Pak Ketua, Bapak Erick Thohir, akhirnya dilepas. Dan saya mendapatkan kabarnya itu hari ini pada saat video ini dibuat itu Nathan Joaon kalau nggak salah posisinya berada di pesawat ya, akan terbang langsung ke Qatar. Nah, di sini otomatis dari pecinta sepak bola Indonesia pastinya akan senang, walaupun di posisi bek kiri udah lumayan banyak ya. Di situ kan juga ada Pratama Arhan juga. Namun di sini kan untuk sekali lagi untuk kedalaman skuadnya, untuk kedalaman skuad Indonesia itu lebih dalam. Jadi misalkan ada sesuatu hal atau mungkin dari pemain cedera, nanti Sintayong ini akan mudah untuk melakukan perputaran rotasi atau seandainya ada strategi gitu kan, perubahan strategi itu mudah sekali. Dan juga jika kedalaman squad kita itu lebih dalam dan antara pemain utama dan pemain cadangan ini ya mungkin kualitasnya itu sama 11-12 atau mungkin 11-11 gitu kan kualitasnya. Jadi ini akan membuat pusing pelatih-pelatih lawan ya, dimana kan tahu sendiri kan Sintayong itu kan lebih sering mengganti-ganti formasi, mengganti-ganti strategi itu ketika di lapangan. Jadi ketika pemainnya banyak pilihan, pemain musuh atau pelatih lawan itu akan bingung gitu, pakai strategi apa ini, strategi apa lagi ini gitu kan. Kalau seandainya strategi itu diubah-ubah di pertengahan pertandingan, maksudnya ini dari lawan ya, itu juga mereka juga akan mungkin nggak terlalu mantap karena beda strategi yang dibikin pada saat sesi latihan gitu ya, pada saat sesi latihan. Tapi ketika di sini kok loh, kok ada pemain ini lagi, ada pemain ini gitu kan. Nah, kita kan bisa lihat di pertandingan sebelumnya di senior ya, di timnas senior itu ketika melawan Vietnam. Ketika melawan Vietnam, oke, di kandang di GBK kita menang 1-0. Nah, dari Vietnam sendiri mereka juga melihat pertamanya ya nggak terlalu istimewa gitu kan. Makanya kan ada salah satu pemain Nguyen FC ini berpendapat bahwa pemain Indonesia, pemain keturunan atau diaspora Indonesia itu, atau ini disebut naturalisasi ya, cuman saya nggak mau menyebut naturalisasi lah, cuman ini kata mereka ya, bahwa pemain-pemain luar itu kualitasnya hanya di Asia Tenggara aja, bukan di level Asia atau level dunia gitu kan. Ya karena mungkin pemain grade A-nya belum banyak, kedalaman squadnya itu belum banyak gitu kan. Tapi ketika ada Ses masuk, terus terutama ini yang di leg kedua yang di Hanoi itu kan ada Tom Haye dan Ragnar Orantmangun. Nah di situ kan kelihatan banget bahwa mereka itu mungkin nggak siap, loh ternyata kok ada pemain datang baru, ini siapa gitu kan. Dan cara bermainnya gimana dari Vietnam kan mungkin belum tahu. Nah kalau di sini mungkin yang saya harapkan itu dari Qatar itu dia juga nggak tahu, taunya Nathan Joaon nggak jadi lah, nggak jadi ke ke Qatar untuk memperkuat timnas. Tapi tiba-tiba nanti jadi, dan aduh strategi apa nih yang kita bikin gitu kan. Nah itu dengan harapan kayak gitu sih. Nah di sini juga saya juga baru tahu nih, ternyata di AFC ini U23 ini
dari FIFA itu memperbolehkan pelatih membongkar-bongkar, mengotak-atik pemainnya last minute, mungkin sebelum pertandingan itu kurang lebih waktunya 6 jam. Jadi 6 jam sebelum pertandingan itu boleh dimasukin, dikeluarin gitu kan, dari squadnya, itu nggak masalah. Makanya di sini Nathan Joaon masih bisa dikejar ya, walaupun mungkin detik-detik terakhir gitu kan, tapi selama tidak kurang dari 6 jam itu masih bisa diotak-atik. Makanya kan ya akan seru banget ini. Jadi saya lebih antusias untuk menonton, walaupun menontonnya di TV, saya nggak mungkin ke sana, nggak ada dananya untuk ke sana. Jadi saya rasa ini pertandingan akan semakin menarik dan Sintayong lebih banyak pilihan untuk skuadnya, lebih banyak strategi yang akan dijalankan juga ya. Dan oh ya, di sini ketika Nathan Joaon masuk, otomatis akan ada satu pemain lagi yang akan dicoret. Nah, pemain-pemain ini yang akan dicoret itu siapa aja kita juga nggak tahu ya, karena itu hak prerogatif dari Sintayong dan ini salah satu dari strategi juga. Mungkin yang dicoret di last minute juga mungkin nggak terlalu nggak terlalu di sounding keluar, mungkin ya, saya juga nggak tahu. Cuman kalau perkiraan aja di sini itu kita sudah punya banyak pemain ya, antaranya Rio Fahmi, Rizky Ridho, Justin Hubner, Pratama Arhan, Doni Tripamungkas, Zaki Ashraf, dan Kakang Rudianto. Nah, di sini ada beberapa pemain yang menurut saya itu nggak mungkin dicoret. Ini perkiraan aja ya, nggak mungkin dicoret karena ya mungkin kualitas mereka juga udah bagus, jam terbang mereka juga tinggi, apalagi sudah ada yang bermain di senior ya. Contohnya ini Rio Fahmi, walaupun mungkin nggak begitu banyak main di timnas, tapi dia kualitas cukup baik menurut saya ya. Dan Rizky Ridho Justin Hubner ini saya rasa nggak tergantikan lah ya. Dan ada lagi Komang Tugu kemarin mencetak gol waktu sesi latihan ya, saya rasa nggak mungkin dicoret. Di sini ada Pratama Arhan, tahu sendiri Pratama Arhan di timnas senior juga ya, walaupun mungkin kadang dicadangkan gitu kan, tapi saya rasa di U23 tidak ada toleransi, jadi Pratama Arhan tetap harus main gitu kan, walaupun mungkin ya di sini harus bertarung dengan Nathan Joaon ya. Cuman feeling saya sih nggak mungkin dicoret, kecuali kalau cedera atau mungkin sakit gitu kan, kayak yang kemarin di Hanoi kan dia nggak main karena sakit. Terus ada Doni Tripamungkas, jadi saya rasa Doni Tripamungkas juga nggak akan dicoret. Nah, yang di sini kemungkinan, ini hanya perkiraan aja ya, belum tentu benar juga. Di sini tuh ada Zaki Ashraf dan Kakang Rudianto. Di sini tuh saya melihat Zaki Ashraf dan Kakang Rudianto itu kalau untuk level Piala Asia U23 mungkin dibandingkan sama nama-nama pemain yang tadi itu mungkin kalah senior, kalah jam terbang ya. Mungkin keduanya ini antara salah satu itu bisa dicoret, yaitu Zaki Ashraf dan Kakang Rudianto. Dan mengingat juga usia mereka itu masih muda ya. Kalau Zaki Ashraf itu 21 tahun, Kakang Rudianto itu kalau nggak salah ya 20 tahun. Jadi ya menurut saya mungkin satu di antara dua itu. Jadi saya juga nggak tahu, kan Sintayong juga sering gimana ya, keputusannya ini juga sering mengagetkan kita semua, terutama di piala kualifikasi Piala Dunia Senior kemarin juga keputusannya mencoret pemain itu juga kita juga sering tercengang gitu kan. Tapi ya kembali lagi ke pelatih, kita serahkan hak prerogatif pelatih ya. Pelatih ingin punya strategi apa, dia yang tahu kebutuhan dari pemainnya ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, dan mungkin kedepannya kita akan membahas terus soal bola, karena jujur aja untuk kemarin itu saya belum berani untuk membahas bola ya, karena
saya itu siapa gitu kan. Cuman saya hanya seorang yang menyukai timnas ya. Kalau untuk timnas saya nggak ada toleransi, saya sangat suka. Jadi saya memberanikan diri untuk membahas ya di sini, walaupun saya tidak menggurui, saya tidak gimana ya, saya tidak merasa pintar, tapi paling tidak saya berbagi informasi lah, kayak seperti ini. Ada kabar Nathan Joaon akan didatangkan dari klubnya FC Heerenveen ke Qatar ya, kita informasikan ya kan. Dan ada juga kabar lagi mungkin untuk Martin Paes gimana, atau mungkin untuk yang senior ya ini ya, Martin Paes atau Emil gitu kan, itu seperti apa ya, nanti kita akan membuat video selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.